Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Alaki Mubarok dengan NIM 2310 1140 20 67 dari kelas 04 TLPLP 025. Di sini saya ingin menjelaskan materi dari data mining untuk pengerjaan UAS dari dosen Pak Dr. Arya. Di sini saya membuat analisis data pelanggan e-commerce menggunakan klasifikasi clustering untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Di sini pada era digital yang semakin berkembang pesat ini, e-commerce menjadi salah satu pilar utama dalam dunia bisnis, tetapi memiliki banyak pelanggan tidak cukup. Tantangan utamanya adalah untuk memahami perilaku pelanggan serta mengelompokkan berdasarkan karakteristik yang serupa dan memprediksi kecenderungan mereka untuk mengambil keputusan bisnis yang tepat. Di sini saya menggunakan dua teknik yaitu klasifikasi dan juga clustering. Untuk klasifikasi sendiri di sini untuk memprediksi perilaku berdasarkan data historis dan untuk clustering di sini untuk menemukan pola tersembunyi dan mengelompokkan pelanggan secara alami. Ada apa aja sih di dalam artikel ini? Oke, di dalam artikel ini untuk menjawab pertanyaan yang pertama ada siapa pelanggan yang berpotensi loyal dan kedua bagaimana mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku dalam pembelian. Di sini saya menggunakan dataset yang berupa ada customer ID, age, gender, annual income, dan spending score, serta is loyal customer dari 0 tidak loyal dan 1 loyal. Dalam pembahasannya, yang pertama itu ada classification atau klasifikasi dengan prediksi loyalitas pelanggan. Tujuannya adalah menggunakan algoritma klasifikasi seperti decision tree atau random forest untuk memprediksi apakah seseorang itu pelanggan loyal atau tidak berdasarkan fitur seperti umur, pendapatan, dan skor pengeluaran atau expenditure score. Di sini saya menggunakan Python untuk implementation-nya, berikut source code untuk implementation of classification. Baik, pertama-tama kita buka untuk VS Code-nya. Di sini saya sudah membuat data untuk e-commerce dari CSV-nya ada age, annual income, spending score, and is loyal customer. Age-nya itu saya isikan dari umur ada 25 tahun sampai yang paling terbesar yaitu 40 tahun. Dengan annual income yang dari yang terkecil yaitu 35.000 serta yang paling besar adalah 80.000 dan spending score-nya ada dari 30 sampai yang terbesar itu 80 serta is loyal customer-nya di sini ada 101010. Di sini saya menggunakan 7 data aja karena ini saya juga untuk belajar sedikit-sedikit. Untuk data CSV-nya udah seperti ini dan kita akan mulai untuk membuat e-commerce analyst Python-nya. Di sini saya menggunakan import pandas. Import pandas untuk mengimport data-datanya from skill learn model selection import data data pada read CSV ini untuk membaca e-commerce data CSV-nya. Jadi untuk PD read CSV-nya ini nanti akan otomatis membaca ke e-commerce data tersebut. Jadi di sini kita X-nya itu ada data age, annual income, spending score, dan untuk yang Y-nya itu ada data is loyal customer. Di sini ada modelnya, saya menggunakan random forest classifier dan modelnya itu X trend dan Y trend. Lantas bagaimana sih kalau misalnya kita run? Oke, kita run kode. Pertama kita run, kode is running. Oke, terminal, new terminal dan Python eh, e-commerce underscore analysis dot p. Kita lihat untuk data-datanya. Oke, untuk precision dan recall F score-nya support ini ada hasilnya seperti ini. Di sini sudah saya masukkan ke dalam. Oh ya, sebelumnya di sini saya sudah memberikan CSV-nya berupa seperti ini dan kode implementation-nya seperti ini. Dan di sini udah hasilnya ya. Untuk hasil dari implementation of classification, yang pertama akurasi 0,50. Model hanya benar memprediksi satu dari dua data atau alias 50%. Yang kedua dari call kelas 0 sama dengan 0,00 model gagal mengenali data dengan tabel. Yang ketiga ada recall kelas 1 sama dengan 1.00 model berhasil mengenali semua data dengan tabel 1.
Yang keempat ada precision kelas 0 sama dengan 0,0, tidak ada prediksi yang benar untuk kelas 0. Kenapa hasil outputnya seperti itu sih? Oke, di sini ada dua jawaban, yaitu ada jumlah data yang sangat sedikit, hanya 6 baris, karena saya membuat 7 data saja, dan setelah dibagi trend X, hanya 2 data untuk testing. Yang kedua ada random forest, butuh lebih banyak data untuk mempelajari pola secara akurat, karena di sini saya menggunakan 7 data, jadi random forestnya ini mungkin sedikit kurang ya, karena menurut di sini itu random forestnya itu betul lebih banyak data, berarti data yang harus saya buat itu adalah lebih dari 7 data. Oke, yang kedua kita lanjut untuk model clustering pengelompokan pelanggan. Di sini clusteringnya tujuannya untuk, dan di sini menggunakan algoritma clustering seperti Kamians untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan kebiasaan mereka seperti pengeluaran mereka dan pendapatan tahunan. Untuk implementation kode clustering itu ada seperti berikut, yang dimana kodenya hampir sama sama kayak untuk classification, cuman ini bedanya dia menggunakan Kamians. Oke, di sini kita coba untuk saya udah buat untuk codingannya di sini juga. Untuk e-commerce clusteringnya di sini. Oke. Import pandas sama seperti yang tadi, yaitu seperti analis, karena di sini saya menggunakan Python jadi wajib untuk mengimport data. Datanya saya ambil dari data CSV, e-commerce data CSV, dan di sini ada KM. Bedanya dengan yang tadi kan, tadi saya menggunakan random forest. Nah, sekarang saya menggunakan Kamians. Nah, di sini sama print data age, annual income, tetapi di sini ada tambahan, ada figur fixed size 6 sama 8 sampai 6. Datanya di sini ada annual income dan spending score, cluster, plat set as. Nah, di sini ada untuk melihat hasil clustering berdasarkan kamean sini ini dua. Dan mari kita run kodenya. Oke. Kita kita run terminal ini. Nah, di sini udah terlihat lah hasil dari clustering pelanggan Kamiansa. Di sini ada dari 80, 60, 70, 50, 40, 30. Berarti di sini kan dari yang tertinggi menjadi yang lebih kecil gitu. Apa sih untuk penjelasannya, kita lihat pada blok yang saya buat. Di sini hasilnya ada X axis sama dengan annual income dan Y axis sama dengan spending score. Tiap titik pelanggan dari data set saya, warna ini adalah mewakili cluster yang dipilih oleh algoritma Kamians. Jadi ini itu adalah hasil dari algoritma Kamians. Visualisasi penjelasannya yaitu ada cluster O dengan warna hijau, pelanggan dengan income rendah dan skor tinggi, mungkin pelanggan hemat tapi loyal. Yang kedua ada cluster satu orange, income tinggi, spending rendah, berpotensi untuk ditingkatkan loyalitasnya. Yang ketiga ada cluster biru, income dan spendingnya sedang, pelanggannya biasa atau stabil. Nah, di sini kan tadi saya membuat implementasi clustering by using Kamians, and now yang kedua saya menggunakan implementation clustering by using elbow method. Nah, di sini ada metode kedua nih, yaitu saya menggunakan elbow method. Ada apa? Ada tahapan apa aja sih yang saya gunakan dalam elbow method tersebut? Di sini saya menggunakan juga untuk menentukan beberapa jumlah cluster key yang terbaik dengan melihat grafik inertia jarak total dalam cluster. Jadi saya cari titik siku elbow, yaitu saat menambah jumlah cluster tidak mengurangi inertia secara signifikan lagi. Implementationnya seperti apa sih? Seperti berikut. Sama seperti hal yang tadi, cuman bedanya dia oh ya, untuk elbow method itu perbedaannya itu ada di bagian PLT title. Di sini saya keterangannya menggunakan elbow method untuk menentukan K optimal. Jadi sama aja sih seperti tadi. Di sini untuk menentukan jumlah maksimal cluster, di sini untuk menghitung inertia. Dan di sini load datanya sama seperti tadi, saya ambil dari pwrite p.write underscore csv e-commerce data csv. Nah, untuk hasilnya seperti apa sih? Oke, kita run juga. New terminal, kita run Python elbow method.py. Nah, kita enter. Hasilnya seperti apa? Kita tunggu. Oke, ini hasilnya seperti ini. Apa sih bedanya dengan Kamians? Kalau Kamians itu tadi kita lihat untuk datanya itu hanya 80, 70. Jadi
nggak ada garis. Nah, kalau elbow method itu dia ada garis. Jadi kita bisa melihat grafiknya dari yang paling tinggi sampai yang paling bawah itu seperti apa. Seperti yang tadi, kalau misalnya eh Kamen sendiri di sini kan 80, 60, 70, 50, 40 dan sama, dan yang paling rendah itu ada 30. Sama halnya dengan eh, elbow method. Di sini ada paling tinggi mungkin 1,5 dan yang paling rendah itu ada di 0,0, sama titiknya ada di sebelah sini. Nah, untuk penjelasannya apa sih penggunaan elbow method ini? Untuk penjelasan visualisasinya di sini ada sumbu X, yaitu ada horizontal, jumlah cluster K-nya yang diuji dari 1 sampai 6. Dan yang kedua ada sumbu Y vertikal inertia, total jarak semua data ke pusat cluster masing-masing, semakin kecil semakin baik. Jadi untuk dilihat di sini kan datanya dari 1,5 sampai mengecil terus 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 sampai ke 0,0. Berarti ini datanya tuh baik. Dan dari K1 ke K2 penurunan inertianya itu sangat tajam, artinya penambahan cluster sangatlah membantu. Oke. Dan yang ketiga, yang keempat di sini ada dari K2 ke K3 penurunannya masih lumayan tapi sudah tidak setajam sebelumnya. Dan dari K3 ke K4, K5 dan serta K6 penurunannya semakin kecil, artinya tidak banyak keuntungan dari penambahan customer. Jadi untuk kesimpulannya, analisis ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu klasifikasi menggunakan algoritma random forest dan juga custom clustering menggunakan k-means. Tambahan di sini saya juga menggunakan elbow method. Model ini dibangun untuk memprediksi apakah seseorang pelanggan termasuk kategori loyal customer atau tidak berdasarkan atribut seperti age untuk usia, pendapatan tahunan atau annual income, dan skor pengeluaran atau spending score. Jadi meskipun dataset yang digunakan sangat terbatas, modelnya sudah berhasil dijalankan ya, dan memberikan gambar awal tentang kemampuan prediktif klasifikasi dalam konteks e-commerce itu seperti apa. Jadi seperti tadi kita lihat untuk data-datanya, apakah datanya naik atau turun, kita lihatlah gitu. Oke, sekian dari saya, mungkin semoga blog ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.